Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah yang nanti akan kita kaji, kita bahas, kita tadabburi adalah ayat ke-44 sampai ayat ke-48. Nanti bila ada sisa waktu nanti kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dengan membaca dan menerjemahkan ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna nasa, apakah kalian menyuruh manusia, menyuruh orang lain, bil birri dengan kebaikan, wa tansawna dan kalian melupakan anfusakum diri kalian, wa antum tatlunal kitaba dan kalian membaca Alkitab. Wa antum tatlunal kitaba dan kalian membaca Alkitab. Wa antum tatlunal kitaba dan kalian membaca Alkitab. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini tertuju untuk orang-orang Yahudi, wabil khusus untuk orang-orang Yahudi. Adapun untuk umat Islam, maka umat Islam tentu tidak boleh meniru perilaku orang Yahudi yang menyimpang. Salah satu bentuk penyimpangan orang Yahudi itu adalah mereka menyuruh orang lain untuk tetap bertahan dalam Islam, menyuruh keluarganya, kerabatnya untuk masuk Islam. Tapi sementara tokoh-tokoh Yahudi tidak mau masuk Islam. Mengapa tokoh-tokoh itu tidak mau masuk Islam? Karena mereka takut dan khawatir kehilangan jabatan dan status sosial. Jadi menjadi tokoh Yahudi itu artinya punya status sosial yang tinggi. Dan kemudian dengan statusnya itu dia bisa mengumpulkan kekayaan. Dari mana? Tentu dari orang-orang Yahudi. Siapa yang membuat aturan itu? Tentu ya mereka, orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah sementara umat Yahudi itu hanya bisa mendengar dan taat kepada para pemimpin agama itu. Mereka tidak mikir apakah yang diajarkan oleh tokoh agama itu benar atau salah. Kenapa umat Yahudi tidak mikir, orang Yahudi tidak mikir? Karena mereka tidak punya alat untuk mengukur kebenaran ulama Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah bedanya dengan umat Islam. Umat Islam ketika ada ulama atau kiai yang menyimpang, maka dengan mudah bisa diketahui bahwa dia itu menyimpang. Kenapa? Karena umat Islam punya Al-Quran dan punya hadis Nabi. Al-Quran terjaga kebenarannya, hadis Nabi terjaga kebenarannya. Karena dalam hadis Nabi ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya dari mana, atau tidak ada yang meriwayatkan hadis itu, atau yang meriwayatkan dan menceritakan itu jelas-jelas orang yang bohong, pendusta, atau tidak jelas statusnya, maka hadis itu ditolak. Karena umat Islam itu punya Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan mudah
ketika ada orang Islam, entah itu kiai, entah itu ulama atau siapapun yang menyimpang dari ajaran Islam, itu dengan mudah bisa diketahui dia menyimpang. Termasuk ketika ada orang Islam atau siapapun menganggap bahwa semua agama itu sama, Islam itu sama dengan agama yang lain, pasti itu akan dicap menyimpang. Sehingga apa? Dia tidak bisa diikuti. Ada alat ukur untuk mengatakan orang itu benar atau salah. Jadi ada aturannya. Umpamanya lalu lintas, orang itu dianggap melanggar lalu lintas kalau ada aturan lalu lintasnya. Kalau tidak ada aturannya, kamu melanggar lampu merah, mana lampu merahnya? Besok mau dipasang. Nah, kalau lampu merahnya belum ada, gimana dianggap melanggar? Maka pasang dulu lampu merahnya, baru kemudian ada aturan. Wajib taat kepada lampu lalu lintas itu. Kalau belum dipasang, ya tidak ada aturan. Bapak Ibu rahimakumullah, disinilah bingungnya umat Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengikuti agama Yahudi, mereka tidak bisa mengukur benar dan salahnya orang Yahudi yang lain. Atau bahkan tokoh agamanya tidak bisa diingatkan. Kenapa? Alat untuk mengingatkan itu tidak ada. Mereka punya kitab suci, tapi kitab sucinya macam-macam, beda-beda. Jadi kalau justru berdasarkan kitab suci, mereka berantem, bertengkar dengan kitab suci. Karena kitab sucinya banyak. Maka umumnya khusus untuk orang Yahudi ini, yang diikuti oleh umat Yahudi itu adalah justru tulisan-tulisan, petuah-petuah dari orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi yang menyimpang itu. Ada yang bernama Talmud, ada yang bernama Jemara, itu yang diikuti. Sementara Tauratnya itu malah ditinggal. Jadi meninggalkan Taurat itu dosa kecil. Tapi kalau meninggalkan petuah, nasihat, wasiat, cerita-cerita, aturan dari tokoh-tokoh Yahudi dianggap dosa besar. Makanya Yahudi itu yang diikuti siapa sebenarnya? Yang diikuti itu Taurat atau ulamanya. Atau para rabi itu, ternyata mereka lebih banyak mengikuti rabi-rabinya, tokoh-tokohnya, daripada mengikuti kitab Taurat. Di samping itu kitab Taurat dengan berbagai macam yang semuanya dianggap benar oleh pengikutnya. Ada Taurat Babilonia, Taurat Samaritan, ada Taurat Septuaginta. Itu mana yang benar? Ya tentu yang mengikuti menganggap bahwa kitab sucinya itu benar. Nah, kalau yang benar itu ada 3, terus yang mana yang benar ketika semuanya berbeda dan pengikutnya juga berbeda-beda. Jadi mereka tidak punya alat ukur. Ini khusus untuk orang Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, meski demikian orang Yahudi ini masih mengetahui dengan pasti bahwa akan ada nabi akhir zaman. Dan Nabi itu sudah ada pada masa itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu sudah persis seperti isi kitab Taurat, bahwa Nabi itu lahirnya besarnya di Mekah, atau kitab Taurat menyebutnya dengan nama Faron. Terus kemudian nanti akan hijrah pindah ke Madinah, yang kemudian masa itu disebut dengan Yasrib. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tokoh-tokoh Yahudi itu ngintip. Mereka melihat Rasulullah dari jauh, ada yang kemudian mendekat, ada yang bertanya, ada yang mengamati. Ini. Sampai kemudian mereka yakin 100% apakah dia adalah dia. Jadi kalau bahasa Arabnya niku cukup ahwa-hua. Ahwa-hua, apakah dia adalah dia? Jawabannya apa? Semuanya sepakat dia adalah dia. Apakah dia adalah dia? Maksudnya apa? Apakah dia Muhammad ini adalah dia? Nabi akhir zaman seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jawabannya dia adalah dia. Jawabannya apa? Dia Muhammad
adalah benar-benar dia yang disebutkan dalam kitab Taurat. Lalu bagaimana mereka kemudian sepakat untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Quran dijelaskan ya'rifunal haqqa kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu ada sahabat Umar bin Khattab itu yang menemui beberapa tokoh Yahudi. Terkait dengan apa? Terkait dengan bunyi ayat Al-Quran. Ya'rifunal haqqa kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa orang Yahudi memahami kebenaran Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Al-Quran itu benar-benar kitab suci. Mereka memahami kebenaran itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ternyata apa? Jawaban orang Yahudi justru di luar perkiraan. Orang Yahudi tidak membantah, justru malah menguatkan. Jawaban tokoh-tokoh Yahudi adalah justru kami mengetahui kebenaran Muhammad bahwa dia adalah Nabi melebihi keyakinan kami terhadap anak kami. Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi sampai kemudian dengan yakin mengatakan bahwa mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad melebihi keyakinan mereka dengan anak mereka sendiri? Karena mereka punya jawabannya. Bisa jadi anak yang dilahirkan oleh istrinya itu adalah ternyata ada kemungkinan itu bukan anaknya. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Tapi dalam teori Murphy, bahwa ketika kesalahan itu mungkin terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Ketika kesalahan itu mungkin terjadi, maka itu pasti terjadi. Ini teori Murphy. Artinya apa? Sehebat-hebatnya orang, kemungkinan dia salah dan pasti kesalahan itu akan terjadi. Siapapun dia, selagi dia manusia biasa, ketika ada kemungkinan salah, maka kesalahan itu pasti terjadi. Meskipun entah kapan. Maka termasuk tadi kata orang Yahudi, bahwa saya yakin atau kami yakin bahwa anak itu adalah anak kami. Tapi siapa tahu itu ternyata bukan anak saya atau bukan anak kami. Dalam artian apa? Tetap saja ada kemungkinan bahwa yang dilahirkan oleh istrinya itu bukanlah anak dari suaminya. Terus anaknya sopo, mbuh. Anak siapa? Ya, orang dewasa pasti ngerti gitu. Artinya kemungkinan itu, ketika kemungkinan itu bisa terjadi, itu pasti pernah terjadi. Oke. Kemungkinan ya bisa terjadi, pasti pernah terjadi. Entah di mana gitu. Kalau di barat ya tentu biasa gitu. Jadi mereka tidak tahu, tidak yakin dengan anaknya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi yang yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi, mereka ternyata tidak mau mengikuti Nabi akhir zaman itu. Tapi mereka tetap sayang dengan kerabatnya, sayang dengan anaknya, dengan menantunya. Sehingga apa? Kalau ada anaknya, ada menantunya, ada kerabatnya yang sudah masuk Islam, itu malah didatangi, bukan untuk dilarang, tapi malah dianjurkan. Kamu tetap saja ikut Islam. Kenapa? Itu agama yang benar. Tetap saja dalam Islam itu agama yang benar. Maka tatkala Rasulullah itu kenal dengan anak kecil Yahudi, sering ketemu kalau Rasulullah itu keluar.
dari rumah terus jalan entah kemana, kadang ketemu dengan anak Yahudi ini. Kadang Rasulullah juga minta bantuan anak Yahudi ini untuk menyampaikan apa, mengantarkan pesan apa, ya sebagaimana kita umumnya kalau ada anak kecil tetangga mungkin ya sesekali dimintai tolong. Kamu kenal enggak sama itu ya? Kenal, di mana dia? Di sana, coba saya kamu cari, suruh ke sini. Ya, di bantuan-bantuan kecil. Nah, ternyata anak kecil Yahudi ini, anak remaja Yahudi ini sakit. Rasulullah menjenguk. Dan ketika Rasulullah menjenguk, kemudian Rasulullah mengajak dia masuk Islam. Masuk Islamlah supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Kira-kira seperti itu ya, terjemahan dari sabda Nabi. Anak ini tidak langsung masuk Islam. Meskipun dia yakin yang ngajak itu adalah Rasulullah. Anak ini noleh ke ayahnya. Maka kemudian sang ayah mengganggu ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, taatilah Muhammad Rasulullah. Dia benar-benar Nabi, dia benar-benar Rasul akhir zaman. Akhirnya anak kecil itu masuk Islam, membaca syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tua mereka tidak melarang anaknya masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Dan Al-Quran itu benar-benar wahyu kitab suci. Keyakinan orang Yahudi itu sampai sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu bisa nyari cerita tentang proses masuk Islamnya Ustadz Ahmad Kainama. Salah satu sebabnya itu adalah motivasi dari orang Yahudi, profesornya. Karena dulu beliau Pak Ahmad Kainama sempat kuliah di Tel Aviv. Waktu itu tentu belum Islam. Jadi kalau bukan Islam kan bebas ya, keluar masuk ke sana, ibu kota negara Israel. Terus kemudian ngambil studi tentang teologi. Jadi akidah filsafat ala Yahudi ala Nasrani di sana di Tel Aviv. Maka profesor-profesornya itu banyak yang keluar masuk Indonesia hanya untuk jalan-jalan atau kadang itu nyari data yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka sebagai peneliti. Maka ketika ada pertemuan beberapa kali dengan profesornya ini, ya salah satu pertanyaannya adalah menurut orang Yahudi apakah Muhammad itu benar-benar nabi? Sampai sekarang mereka menjawab iya benar. Apakah Al-Quran itu benar-benar kitab suci? Iya benar. Semua orang Yahudi pasti yakin bahwa Muhammad itu benar-benar nabi dan Quran itu kitab suci yang asli. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa orang Yahudi tidak masuk Islam? Ternyata apa? Malah jawabannya itu tertawa. Jawabannya itu tertawa ringan. Orang Yahudi itu melihat ini. Orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana laut terbelah melalui tongkatnya Nabi Musa. Terus bagaimana Bani Israel, orang Yahudi diselamatkan dari kejaran Firaun. Dan bagaimana yang nanti akan kita jelaskan beberapa dalam Al-Quran itu. Ternyata apa? Meskipun orang Yahudi sudah melihat mukjizat itu, begitu mereka melewati laut, ternyata mereka sudah meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ketemu Nabi langsung, melihat mukjizat Nabi langsung, dan mukjizat itu benar-benar menyelamatkan mereka. Hanya beberapa hari mereka kemudian rame-rame untuk apa? Untuk keluar dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka serentak mengatakan, ya Musa,
ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadi mereka memanggil nabinya itu dengan sebutan kayak kancane. Iya Musa. Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat Nabi, jangankan memanggil dengan nama Rasulullah, mereka memandang wajahnya Rasulullah saja mereka tidak berani dan tidak mau. Kenapa? Ya karena tadi, apalagi sampai bertatapan mata dengan Rasulullah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena itu tentu sangat-sangat tidak sopan. Apalagi memanggil dengan nama Muhammad. Meskipun dulu ada orang Arabi, memang dia belum masuk Islam. Orang Arab Badui. Jadi istilah Arabi itu orang Arab yang belum mengenal peradaban. Tapi kalau Arabi itu orang Arab yang sudah mengenal peradaban. Nah, orang Arabi ini hidupnya itu karena tidak mengenal peradaban. Jadi hidupnya itu seenaknya. Tidak ada aturan yang bisa mengatur mereka. Kalau ngomong, bicara, itu yang penting yang diajak ngomong paham selesai udah. Jadi mereka datang ke Madinah terus mencari Rasulullah, itu ya santai aja. Kayak seperti nyari orang biasa. Yang namanya Muhammad itu yang mana? Oh, dia ada di masjid ini. Ketika masuk masjid, langsung nanya, mana yang namanya Muhammad? Rasulullah menjawab, saya. Apa kamu yang namanya Muhammad? Iya. Apa kamu yang ngaku jadi utusan Allah? Iya. Apa kamu yang nyuruh manusia untuk sholat, zakat, puasa, haji? Iya. Santai aja. Setelah itu, bagaimana caranya saya bisa masuk Islam? Rasulullah ngajari cara masuk Islam adalah dengan membaca syahadat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjut cerita ke orang Arabi ini. Memang para sahabat Nabi yang sangat segan dengan Rasulullah, sisi baiknya banyak dan sangat banyak. Tapi para sahabat Nabi akhirnya mereka malu untuk bertanya, khawatir untuk bertanya. Apalagi ada ayat Al-Quran turun mengingatkan mereka, la tas'alu an asya'a lakum tasukum. Tidak usah nanya yang macam-macam dulu. Kenapa? Nanti begitu ada jawaban kalian bingung tidak bisa mengerjakan. Akhirnya apa? Para sahabat Nabi zaman Nabi itu sering berharap kalau ada orang Arab Badui datang. Jadi kalau ada orang Arab Badui datang, itu para sahabat Nabi itu ngikut di belakang. Pasti nanti ada pertanyaan yang unik dan pasti nanti ada pelajaran. Nanti pasti ada pertanyaan yang unik, yang itu tidak terbayang di hati para sahabat Nabi. Makanya para sahabat Nabi terus nunggu kalau ada orang Arab Badui datang, bertamu ke Rasulullah dan menanyakan sesuatu, itu nanti akan jadi pelajaran. Maka sampai ada kitab, itu ada tesis, judulnya itu Da'watur Rasul lil A'rabi. Jadi dakwah Rasulullah khusus untuk orang-orang pedalaman atau orang Arab Arabi ini. Nah, di situ banyak sekali pelajarannya. Termasuk bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang-orang yang sangat-sangat awam, tidak mengenal peradaban. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ke ayat Quran yang kita baca ini. Bahwa orang-orang Yahudi itu mereka tidak menghormati nabinya. Bahkan mereka sampai membunuh para nabinya. Makanya dalam Quran nanti akan kita bahas bahwa mereka itu tabiatnya adalah membunuh para nabi. Jadi bukan hanya sekedar tidak menghormati, tapi bahkan mereka membunuh para nabi.
Jadi kalau mereka kemudian durhaka membantah dari ajaran Nabi Musa pada saat Nabi Musa masih hidup, padahal Nabi Musa punya jasa besar menyelamatkan mereka, baru saja mereka diselamatkan, mereka sudah durhaka. Jadi bangsa yang seperti ini bagaimana bisa diharapkan kebaikannya? Susah untuk diharapkan kebaikannya. Tapi meski demikian mereka masih beriman kepada Allah. Mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Meskipun ya tentu mereka suka merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutannya adalah wa antum tatlunal kitabah. Kalian orang Yahudi membaca Alkitab. Alkitab di sini artinya Taurat. Dalam Taurat jelas disebutkan tentang kriteria Nabi akhir zaman dan kewajiban bagi orang Yahudi untuk mengikuti Nabi akhir zaman itu. Hanya saja ternyata yang jadi Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu keturunan dari Bani Ismail bin Ibrahim. Bapak Ibu, sementara Yahudi itu keturunan dari Bani Israel. Israel bin Ishaq. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Bapak Ibu, seandainya Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel, apakah orang Yahudi kemudian ikut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Bani Israel itu sendiri terbagi menjadi 12 suku. Pernah pada masa Nabi Yusha bin Nun, mereka rame-rame datang menemui Nabi Yusha bin Nun. Untuk apa? Untuk meminta supaya Allah mengangkat seorang raja dan panglima perang sekaligus. Kalau dia raja dan panglima itu nanti lebih keren. Karena panglima itu diangkat oleh raja. Nah, kalau rajanya sekaligus panglimanya, maka statusnya itu lebih kuat. Jadi rajanya itu keren sekaligus seorang panglima. Tapi ketika Allah menunjuk Tolut jadi raja dan panglima, apakah Bani Israel kemudian taat? Enggak. Yang taat yang dari saudaranya Tolut. Yang lain yang 11, yang dari 11 suku, mereka tidak mau taat. Mereka tetap protes ini. Kok dia yang jadi raja bukan aku? Nah, kalau ada 12 orang, terus kemudian semuanya sepakat pilih raja di antara kami. Siapapun yang dipilih, pasti yang lain tidak setuju. Siapapun yang dipilih, pasti yang lain tidak setuju. Umpamanya ada 12 orang, pilih satu dari kami untuk jadi RT umpamanya. Ya. Ini contoh paling gampang. Ya. Kalau contoh yang tinggi saya tidak berani. Pilih dari kami jadi RT. Nah, kalau semuanya ingin jadi, maka siapapun yang dipilih pasti yang lain menolak. Nah, terus kapan ada pemilihan RT kalau ketika yang jadi satu yang lain menolak? Akhirnya tidak ada RT kalau gitu caranya. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka untuk jadi nabi, siapapun yang jadi pasti ada yang menolak. Jadi yang menolak Rasulullah bukan hanya Bani Israel. Yang menolak Rasulullah itu termasuk masyarakat Mekah dan Taif. Ada sekitar 4 orang. Itu yang mereka merasa bahwa mereka layak jadi nabi. Orang Mekah. Salah satunya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth, terus kemudian ada Umayyah bin Khalaf, terus kemudian ada Al-Walid bin Mughirah dan yang lain-lain. Mereka pinter-pinter, kaya-kaya. Nah, mereka punya gambaran kayaknya yang jadi nabi itu pasnya aku. Pasnya aku yang jadi nabi itu. Kenapa? Karena mereka merasa keren, pinter.
Nah, kok yang jadi nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sementara Muhammad bin Abdullah itu tidak punya apa-apa. Secara ekonomi ya memang jauh lebih dari cukup. Tapi kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang tadi, ya tentu masih jauh di bawah. Jadi pada akhirnya siapapun yang jadi, pasti yang lain menolak. Nggak usah jauh-jauh, dapat gelar pahlawan saja enggak. Selalu ada pro dan kontra. Kok dia jadi, yang ini kok tidak? Tetap saja ya wes giliran. Tapi nanti kalau semuanya dapat gelar pahlawan, ya terus bagaimana? Jelas tidak mungkin. Bapak Ibu rahimakumullah, disinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang Yahudi? Bapak Ibu, orang Yahudi itu dikenal pintar, cerdas, kreatif. Tapi kenapa Allah kemudian bertanya, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Padahal mereka cerdas, pintar. Bapak Ibu, ada orang cerdas, tapi dia ukil. Maling itu sangat-sangat cerdas. Perampok itu sangat kreatif. Hacker, enggak. Bayangan orang namanya bobol bank itu berarti kan pakai palu, linggis, enggak. Ternyata bobol bank ini banyak cerita di TV dan zaman dulu enggak. Bobol bank itu ternyata tidak pakai palu, pakai linggis, enggak. Tapi pakai teknologi IT, di mana dia bisa masuk menerobos ke sistem bank, sehingga setiap ada orang transfer itu nanti yang 2%, 3% nanti masuk ke rekening dia. Orang bayar di supermarket, bayar berapa? 1,5 juta. Nanti ada yang kemudian mungkin 100.000 masuk ke rekening dia. Itu bisa diatur. Kan ada kan kalau di ATM itu donasi ya. Hanya saja donasi itu apakah Anda mau donasi, itu nanti ada angkanya. 2.000, 5.000, 10.000. Nah, nanti bapak-bapak bisa milihin. Saya mau donasi 10.000. Klik pencet, nanti akan terkurangi 10.000 dari saldo bapak-bapak. Nah, ini bisa dibuat otomatis sebenarnya. Asalkan bisa membobol sistem di ATM itu nanti bisa. Nah, pertanyaannya, kok cerdas banget ya? Padahal yang membuat sistem bank itu kan pasti orang-orang hebat nih. Zaman dulu ada pemilu, yang kemudian kerja di pemilu, yang ngurusi sistem internetnya orang-orang pinter, pilihan di Indonesia. Tapi ternyata apa? Masih ada saja itu yang orang iseng. Ternyata apa? Sistem KP itu bisa dibobol ini. Gambar calon DPR atau calon presiden bisa diganti. Mas pertanyaan kok enggak dilanjutkan, diganti dengan apa? Enggak, hanya ingin ngetes ini sejauh mana toh kehebatan sistem KPU ternyata bisa dibobol ini. Pertanyaannya cerdas banget ya. Jadi orang kalau pukil itu kadang-kadang memang cerdas ini. Termasuk ini orang-orang Yahudi. Tapi tetap saja Allah bertanya, afala ta'qilun? Karena akal itu artinya ikatan. Jadi orang Yahudi itu tidak terikat dengan kebenaran. Akal itu dari kata iqal. Akal itu artinya ikatan. Jadi mereka tidak terikat dengan kebenaran. Kalau umat Islam itu terikat dengan kebenaran. Kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis Nabi. Jadi dia terikat. Ketika dia keluar dari Quran dan hadis, dia dianggap salah. Ada ikatan. Nah, kalau dia keluar terus dilanjutkan, ya berarti dia menolak kebenaran, menolak Quran dan hadis, ya berarti dia keluar dari Islam.
Nah, orang Yahudi tidak punya ikatan. Karena mereka tidak punya aturan yang dianggap benar. Sebab apa? Kitab suci mereka sudah banyak penyimpangan. Meskipun masih ada beberapa yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan supaya tetap bersabar. Dan kemudian dengan sholat. Memang dua cara ini, sholat dan kemudian sabar, ini adalah senjata untuk bisa bertahan dalam kebenaran. Perintah ini bisa saja untuk orang Yahudi, bisa saja untuk umat Islam. Umat Islam harus bersabar dalam kebenaran dan tetap menunaikan sholat. Nah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh sholat dan sabar itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk niku? Apa yang tenang kalau pas sholat? Terus ngerti-ngerti sujud ndak bangun, tidur. Nah, kalau dalam ayat Al-Quran ini ayat 46 dijelaskan orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, akhir masa jabatan ini membuat orang itu waspada, tidak mentang-mentang. Siapapun. Saya dulu ketika di Arab, itu kadang silaturahmi ke pejabat kedutaan. Jadi mereka itu selalu merekam kegiatan. Kenapa? Karena mereka nanti pasti, kalau sudah sekian tahun nanti pasti akan dipanggil pulang. Nah, ketika dipanggil pulang, mereka harus menyiapkan laporan. Makanya apa yang mereka kerjakan selama menjabat, entah 3 tahun atau 4 tahun, mereka harus lapor. Dan jabatan pasti akan berakhir. Gara-gara ada akhir masa jabatan, mereka menyiapkan laporan. Sehingga mereka tidak bisa mentang-mentang berangkat ke luar negeri, jadi duta atau jadi apa. Ternyata apa, malah ngelencer. Jalan-jalan atau bahkan mungkin bisnis. Nah, itu mereka tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka harus lapor. Siapapun pimpinan itu kan ada akhir masa jabatan. Nah, karena ada akhir masa jabatan, mereka tidak bisa mentang-mentang. Mereka harus lapor. Laporan tiap tahun, ada yang tiap 2 tahun, ada yang tiap 1 periode. Kalau rektor umpamanya itu ada laporan tahunan. Setiap tahun itu nanti ada evaluasi. Sehingga apa? Rektor tidak bisa mentang-mentang. Dia harus menyiapkan agenda 1 tahun ke depan sampai akhir masa jabatan, nanti apa yang akan dikerjakan, itu yang nanti dilaporkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa masa jabatannya sebagai khalifah itu pasti berakhir. Masa jabatan manusia sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab itu pasti berakhir. Dan nanti dia harus menyiapkan laporan. Laporannya kepada siapa? Nah, tentu ilaihi rajiun. Ini kembali kepada Allah. Semua manusia nanti harus menyiapkan laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia nomor 1 ibadah. Nah, tugas manusia nomor 2 memakmurkan bumi, berbuat kebaikan di bumi. Kalau malah merusak bumi, nah, orang Yahudi itu paling suka merusak bumi, merusak manusia, merusak keturunan. An-naslah wal harsa, itu orang-orang Yahudi.
Nah kalau jadi manusia terus malah merusak, nah laporannya nanti kayak apa? Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran dari kisah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Nah, masih ada lanjutannya, ya Bani Israel dan seterusnya. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampun sange. Jamnya jam 7. 5 menit maling. Kita lanjutkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Bani Israel. Lanjut ke seruan untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allati yang an'amtu alaikum, aku berikan kepada kalian. Apa nikmat Allah yang diberikan untuk Bani Israel? Banyak. Kalau dalam surat Al-Baqarah total ada 10. Di antaranya adalah Bani Israel diselamatkan dari penindasan Firaun. Itu salah satunya. Dan kemudian Allah menurunkan nabi-nabi kepada mereka. Dan Allah menyelamatkan mereka dari tenggelam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan lagi, menegaskan lagi, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah memuliakan kalian dari seluruh manusia. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada kata ini, ada kata anni. Kalau ini itu penegasan tanpa ada batas waktu. Jadi tidak ada waktunya. Berarti apa? Berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi kalau kata anni itu merujuk pada masa lalu. Makanya dalam bahasa Arab itu ada doroba yadribu darbun. Doroba yadribu darbun. Nah kalau doroba itu masa lalu. Kalau yadribu sekarang, tapi kalau darbun itu tidak ada unsur waktu. Makanya ada kaidah a'jabani an dorobta aduwaka. Nah, kenapa menggunakan kata an dorobta? Nah, itu artinya masdar, menunjuk pada masa lalu. Jadi aku kagum dengan pukulanmu kepada lawanmu. Tapi ketika menggunakan kata an dorobta, nah ini berarti sudah lewat. Tapi kalau ajabani dorbaka, dorbuka, ini berarti tidak ada batas waktu. Tidak ada waktu yang diikutkan di situ. Berarti penegasan yang pengaguman yang mutlak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, ini berarti merujuk pada masa lalu. Era kejayaan Yahudi itu sudah berakhir dengan lahirnya dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak lagi menjadi mulia. Kenapa? Karena mereka menentang isi kitab Taurat itu sendiri. Jadi mereka membangkang terhadap isi kitab Taurat. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka lanjutan ayat Qur'annya ini.
Wattaqu yauman, dan takutlah kalian yauman pada hari. Ini berlaku untuk orang Yahudi, tapi juga untuk umat Islam. Dan takutlah kalian semuanya pada satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Di mana tidak ada orang yang bisa menebus orang lain. Dan tidak ada orang lain yang bisa jadi tebusan orang lain. Semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak ada ampunan, tidak ada syafaat, tidak ada bantuan dari siapapun. Wala yu'khadhu minha 'adlun walahum yunsorun, dan tidak mungkin diambil dari mereka adlun. Adlun ini bisa diartikan tebusan atau suap. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada orang yang bisa menolong manusia dari murka Allah, dari siksa neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di dunia ada orang divonis penjara. Ada orang divonis penjara 20 tahun. Bisa saja karena dekat dengan pejabat, itu penjara 20 tahun bisa dirubah jadi 10 tahun. 10 tahun bisa dirubah jadi 5 tahun, 5 tahun bisa dirubah jadi 1 tahun, 1 tahun terus kemudian bisa diganti dengan masa tahanan luar. Atau bahkan bisa diganti dengan duit. Itu bisa. Saya kemarin umpamanya sebulan lalu apa berapa gitu, ketemu sama orang yang habis nengok tahanan. Ternyata apa? Saya kira di tahanan itu tidak enak. Ternyata di tahanan itu enak ini. Jadi bahkan yang nengok itu terus ditanya, ini sudah malam, kamu mau pulang ke Solo? Jauh loh. Udah, kamu nanti tinggal ke hotel sana, udah saya bookingkan di sana. Jadi ternyata dari balik penjara ini dia bisa kontak-kontak, bisa nelpon siapa saja. Kenapa? Duitnya banyak. Karena dia ditahan kan gara-gara ada tuduhan suap atau tuduhan korupsi ya. Ya kalau kita mungkin korupsinya 1000, nah ini korupsinya miliaran. Nah semakin mahal bayarnya, maka tahanannya semakin enak. Jadi kalau ingin tahanan gratis ya soro, sengsara. Tapi kalau mau bayar sebulan 100 juta umpamanya, udah kayak hotel tahanannya. Bapak Ibu, di neraka tidak bisa seperti itu. Di neraka tidak bisa. Siapa yang mau disuap? Malaikat Malik ini. Udahlah saya dipindah ini. Carikan neraka yang ringan aja ini. Nanti tak kasih duit. Tetap saja malaikat Malik itu tidak mungkin bisa disuap. Jadi tidak diterima adlun, suap atau apapun nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.